Shakespeare in the Park? Doth mother know you weareth her drapes? Selamat datang di Watch Mojo. Kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 improvisasi Robert Downey Jr. yang disimpan di film. No trust. Liar. I forgot the rest. It's coming back now. Is everything a joke to you? Funny things, right? Untuk daftar ini, kami melihat semua kalimat yang menarik, momen yang sangat mencuri adegannya, dan juga improvisasi yang seharusnya tidak dikatakan, tapi ternyata masih disimpan di film terakhirnya, yang tentu dilakukan oleh Robert Downey Jr. sendiri. Histeris atau menyedihkan, kami akan memasukkan momen-momen yang ditambahkan karena kecenderungan RDJ untuk menyimpang dari skrip, tapi tentu aja ada spoiler alert. Kalau kalian setuju atau tidak setuju dengan daftar ini, beritahu kami di komentar. Nomor 10, hanya membukakan pintu. Spider-Man Homecoming. Don't do anything I would do, and definitely don't do anything I wouldn't do. There's a little gray area in there, and that's where you operate. Ketika trailer pertama Marvel Studios yang diproduksi Spider-Man film solonya yang bernama Homecoming, selainkan menjanjikan banyak Spider-Man di film ini, kami disuguhi 1 dan 2 lelucon melalui percakapan Stark dan Parker. Salah satunya saat dimana Peter membalas pelukan hanya untuk menemukan Tony cuma ingin membuka pintu mobil. That's not a hug. I'm just grabbing the door for you. We're not there yet. Ini adegan mikro yang mendefinisikan hubungan antara kedua karakter dengan sangat ringkas dan membuat penonton menginginkan lebih. Namun menurut Spider-Man sendiri, Tom Holland itu benar-benar di luar naskah, seperti banyak adegan di antara keduanya. Well, that was actually an improvised moment, you know. A lot of that scene was really entirely improvised. We kind of really riffed off each other. Improv kedua karakter ini memang dinamika yang berjalan antara kedua aktor dan pelajaran bagi banyak pendatang baru. I think I just tried to hug him. I just thought it would be funny if I hugged him, and Robert's instincts are so good that he was like, "Oh, I'm not trying to hug you, I'm just gonna get the door." Nomor 9, improvisasi Watson temanku, Sherlock Holmes. I forgot the rest. It's coming back now. Menurut Arthur Conan Doyle, jika menghilangkan naskahnya, yang tersisa hanya improvisasi, tapi tetap patut untuk ditonton. Dan tentu, Robert Downey Jr. sangat bersinar di franchise ini. Kami nggak akan menunjukkan momen yang khusus, karena ad-libbing adalah bagian besar dari produksi Sherlock Holmes. Have you actually read the book? I found it compelling. Sementara itu, chemistry jenaka dan komedi naturalistik antara Holmes dan Watson dalam franchise yang disutradarai Guy Ritchie adalah bukti dari 2 faktor utama. Persahabatan kehidupan nyata antara Downey Jr. dan lawan mainnya Jude Law, serta spontanitas pria terkemuka di lokasinya. I agree, it's not my best disguise, but let's make do. Menurut Downey Jr., improvisasi di set, dan kita mengutip, improvisasi adalah demokrasi untuk para aktor dan juga bermanfaat untuk filmnya sendiri. Pemeran Moriarty, Jared Harris, dilaporkan harus menyesuaikan diri dengan penggunaan skrip yang longgar. Dan kita mengutip Jared, kalau improvisasi itu adalah latihan dalam percobaan dengan api. Dan adegan antara Sherlock dan Moriarty sangat keren. Nomor 8, membenarkan Tom Holland, Captain America Civil War. Oh, Mr. Parker. What? What are you doing? Hey, I'm Peter. Tony. Ketika Tom Holland diumumkan sebagai Spider-Man baru menggantikan Andrew Garfield setelah kurang dari 2 tahun di luar layar, para penggemar sangat ingin melihat bagaimana aktor muda itu akan cocok, terutama dengan pemeran yang sudah penuh dengan bintang mapan. Holland pada saat mendapatkan langkah yang agak tegas ke Hollywood, tapi masih relatif tidak dikenal, dipasangkan sebagai RDJ yang seorang veteran. Selama pertemuan awal antara Tony Stark dan Peter Parker, Tony memberitahu Peter untuk menggerakkan kaki dia agar dia bisa duduk. I'm gonna sit here so you move the leg. Khas untuk RDJ. Meskipun kita mencintainya, Stark bisa menjadi sombong, dan ini hanya indikasi lain ya kan? Tapi ternyata Holland lupa pada blockingan yang harus dia lakukan, sehingga RDJ mengoreksi baik secara karakter maupun sebagai aktor, lalu melanjutkan adegan tersebut. I'm gonna pretend you didn't say that. Nomor 7, Blueberry, Avengers. His secrets have secrets. It's bugging him too, isn't it? Tony Stark sangat menyukai makanan, baik itu burger keju di Iron Man 1, donat di Iron Man 2, atau blueberry di helicarrier di The Avengers. Even if Barton didn't tell Loki about the tower, it was still all over the news. The Stark Tower. Yang terakhir, mendapatkan perbedaan, karena ini adalah pilihan dari RDJ sendiri, bukanlah preferensi Tony Stark. Saat dimana Stark menawari sesama Avengers Blueberry tidak ada dalam naskah.
Dan ternyata di naskah tidak ada memakan blueberry juga. Rupanya RDJ hanya lapar dan berhasil menyelundupkan sebungkus buah di lokasi syuting dan menyembunyikannya. Kemudian saat kamera diputar, tiba-tiba dia makan. Dan karena sepertinya itu adalah hal yang Tony Stark akan lakukan, jadi tetap di film. In a few hours, I'll know every dirty secret S.H.I.E.L.D. has ever tried to hide. Blueberry? Nomor 6, I Love You 3000. Avengers Endgame. Mau nggak mau pasti akan dibahas. Momen yang menghancurkan hati semua orang. I Love You 3000. I love you 3000. Ya, memang ada rumor tentang makna yang jauh lebih dalam yang berkaitan dengan Marvel sendiri. Tapi itu hanya kebetulan saja. Selama Avengers Endgame, ketika Tony menidurkan Morgan, dia mengatakan kepadanya bahwa dia sangat mencintainya. Begitulah yang tertulis di dalam skenario. Skrip yang sama seharusnya membuat Morgan mengatakan hal yang sama sebagai balasannya. Namun untuk menambahkan unsur alami ke dalam adegan, Downey Jr. menyarankan kalimat baru berdasarkan bagaimana anak-anaknya sendiri membalasnya dalam kehidupan nyata. Love you tons. I love you 3000. Hasilnya adalah percakapan lucu antara Pepper dan Tony di adegan berikutnya, dan juga menjadi kalimat Tony Stark sendiri. Nomor 5, Peekaboo, I See You, Tropic Thunder. Sama seperti sebagian besar film yang mereka rekam dalam komedi action, aktor kehidupan nyata Tropic Thunder mengambil banyak kebebasan dengan naskah. Begitu banyak sehingga menggambarkan skenario sebagai sesuatu yang lebih dari seseorang jenderal. Serangkaian skenario mungkin agak berlebihan. Kirk Lazarus dari Robert Downey Jr. mungkin adalah karakter yang tidak akan pernah dilihat lagi oleh penonton film. Lazarus underwent a controversial pigmentation alteration procedure in order to play the platoon's African-American sergeant, Lincoln Osiris. Dia adalah aktor Amerika yang memerankan aktor kulit putih Australia yang melakukan pembedahan mengubah dirinya agar terlihat seperti orang hitam. Dalam parodi aktor yang menganggap diri mereka sendiri dan metode mereka terlalu serius, semuanya disutradarai oleh Ben Stiller. You're Australian. Be Australian. Ada banyak materi improvisasi, tapi yang utama diantaranya adalah kalimat dari Robert Downey Jr. Di luar improvisasi kerennya dan juga jungkir balik dia, aksennya benar-benar lucu. I think I might be nobody. Nomor 4, Pintu Rahasia, Avengers Age of Ultron. Guys, stop. We gotta talk this through. It's good talk. No, it wasn't. Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa aktor Iron Man diberi kelonggaran dengan skrip film Marvel, entry ini menandai contoh di mana perubahan harus dilakukan dalam pasca produksi. Salah satunya adalah kalimat dia, "Tolong jadi pintu rahasia," ternyata adalah murni ciptaan RDJ yang membuat bahkan tindakan biasa untuk menemukan pintu tersembunyi terlihat agak lucu. Please be a secret door. Please be a secret door. Please be a secret door. Sementara itu, Ye, ceria kecil yang mengikuti, datang atas saran produser eksekutif Age of Ultron Jeremy Latham dan dimasukkan ke dalam film sebagai bagian dari pengeditan. Momen kecil itu muncul kembali sebagian besar dari meme di seluruh dunia. Nomor 3, membuat adegan baru, pria bermain Galaga, Avengers. Iridium. What do they need the iridium It's a for? stabilizing agent. So I'm just saying, pick a weekend. I'll fly you to Portland. She's love alive. Kita sudah membicarakan tentang adegan yang membutuhkan dialog tambahan setelah syuting utamanya selesai, dan bagian improvisasi khusus ini dari The Avengers tidak membutuhkan rekaman untuk kalimat baru, tapi malah membutuhkan materi syuting baru agar momen kecil tanpa naskah itu bisa masuk ke film. Saat memasuki jembatan helicarrier, Tony Stark menunjuk ke seorang pekerja S.H.I.E.L.D. dan menyatakan bahwa dia sedang bermain Galaga. That man is playing Galaga. Thought we wouldn't notice, but we did. Ini adalah permainan arcade jadul di mana Anda harus membela umat manusia dari serangan alien. Tunggu. Jadi referensi RDJ nggak hanya mencerminkan pertempuran terakhir filmnya, tapi juga sutradara Joss Whedon berpikir bahwa kalimat itu bekerja dengan sangat baik sehingga mereka memasukkan visual dari game Galaga itu sendiri. Nomor 2, membuat adegan baru lainnya, Shawarma, Avengers. We're not finished yet. And then shawarma after. Restoran Amerika yang menyajikan masakan Timur Tengah harus berterima kasih kepada Robert Downey Jr. atas meningkatnya popularitas shawarma di tahun 2010-an. Sementara penonton juga harus berterima kasih padanya untuk adegan pasca kredit kedua The Avengers. Adegan tercinta ini melihat geng diam-diam makan hidangan setelah pertempuran New York berakhir. Tapi itu tidak akan terjadi kalau RDJ tidak menyebutkannya di adegan sebelumnya. Menurut naskah aslinya, hanya ada satu dialog yang ditulis untuk Stark katakan setelah pertempuran selesai sebelum semuanya berjalan dengan cepat. Baik RDJ dan sutradara berpikir itu bisa diperbaiki. Jadi Whedon datang dengan beberapa ide tambahan.
RDJ akhirnya pergi dengan kalimat off script ini. Setelah memberitahu kelompok itu bahwa mereka harus jangan datang besok, Stark menyarankan agar mereka semua makan shawarma, meskipun mereka nggak tahu apa itu. Let's just not come in tomorrow. Let's just take a day. You ever tried shawarma? There's a shawarma joint about 2 blocks from here. I don't know what it is, but I want to try it. Sebelum kami ungkap pilihan pertama, berikut adalah honorable mention. Tony yang mabuk, Iron Man 2. RDJ ketawa saat mencoba ad-lib permintaan lagu. Give me a fat beat to beat my body's ass. Jabat tangan rahasia, Weird Science. Memang tumpah dari atas, tapi jabat tangan itu yang memulainya. Hi, Buck. Binsky. Aksen Australia, Wayne Gale, Natural Born Killer. Reporter tidak ditulis dari Australia sampai Downey Jr. ngotot. Anyway, Julie, my producer, and I, we've been waiting for a long time to do a follow-up episode on you, and that time is definitely come. Doolittle dan Naga, Doolittle. Endingnya diciptakan oleh Downey Jr. sendiri. When removing the blockage, you'll see now, there may be an initial release of wind. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, I Am Iron Man. Iron Man and Avengers Endgame. Been a while since I was in front of you. I figure I'll stick to the cards this time. 4 kata terkenal yang memulai semuanya. I am Iron Man. Dengan itu, MCU pun lahir. Kalimat ini identik dengan perjalanan Tony Stark. Tidak hanya dalam satu film, tapi di semua produksi Marvel sejak itu. I am Iron Man. Itu juga mendorong penulis dan sutradara lain untuk mengambil kebebasan dengan karakter seperti yang sebelumnya disajikan dalam komik. Kalimat itu berarti banyak hal, tapi mengambil tempat nomor 1 dalam daftar ini, yaitu momen yang tidak ada dalam skrip. Sebagian besar Iron Man pertama diduga diimprovisasi. Akibatnya, komentar lucu Robert Downey Jr. yang menyimpulkan film itu begitu segar sehingga menjadi slogannya Tony Stark sendiri. Itu juga menyebabkan pemotretan ulang selama pengeditan Avengers Endgame yang melihat para pemain dan kru memfilmkan adegan itu sehingga kalimat itu akan dimasukkan sebagai kata-kata terakhir karakter tersebut. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.